kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pujian ini yang menjadi doa syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Nyatakan ini bersama-sama. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau, mari sama-sama nyatakan kepada Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam
Juru Selamat kami. Di dalam genggaman tangan-Mu, kami kuat. Di dalam genggaman-Mu Tuhan, kami mau terus melangkah berjalan dalam terang Tuhan, dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, tinggikan diri-Mu lebih lagi pagi hari ini dalam nama Yesus. Kami jemaat-Mu siap meninggikan, memuliakan, mengagungkan Engkau pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, jadilah Yesus Kristus Tuhan atas hidup kami di dalam nama Yesus. Pagi hari ini yang sakit disembuhkan, yang butuhkan jawaban doa diberikan jalan kebenaran, diberikan jalan keluar, diberikan jawaban doa. Yang berbeban berat diberi kelegaan di dalam nama Yesus. Yang terikat, yang berbeban berat diberi kelegaan. Karena Yesus berkuasa atas kami, Engkau berdaulat atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur setiap kita yang sudah disertai Tuhan, yang sudah dilindungi Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Kita mau bersyukur, kita mau kecap, dan kita mau lihat kebaikan Tuhan menuntun setiap hidup kita. Haleluya. Bersama-sama kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Yes, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Mari lebih lagi katakan kepadanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan,
Tuhan. Jangan tanggung-tanggung, beri kemuliaan bagi Yesus. Mari lebih semangat lagi. Masih lebih semangat. Amin. Lihat kanan kirinya. Disenggol pundaknya. Yuk lebih semangat, tinggikan Tuhan. Yuk lebih semangat. Kita mau agungkan, muliakan Tuhan. Mari kita mau lebih lagi naikkan syukur kita kepada Tuhan. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Janjinya pasti ya dan amin. Dan tergenapi atas hidup kita. Yes. Di dalam nama Yesus. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Yes, Tuhan. Kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur. Kata sama-sama, sebab hari ini adalah hari yang terbaik. Yes, hari ini adalah hari yang terbaik bagi Bapak Ibu, bagi saya, bagi saudara semua. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yes, kami mau nyatakan setiap hari, setiap waktu kami mau terus bersyukur kepada Tuhan. Akan ku pikul salib, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salib. Yes, nyatakan kepada Tuhan bahwa kita butuh Dia. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Sekali lagi katakan sama-sama. Akan ku pikul. Apapun yang terjadi, kita mau terus berjalan bersama Tuhan. Kita mau terus setia. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur.
segala hal. Yes. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi Amen. setiap kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau bersyukur kepada Dia. Yes, terima kasih. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk kami merespon firman Tuhan. Kami mau buka telinga kami untuk kami dengar-dengaran firman Tuhan yang menasehati kami, yang mengajar kami, yang mendidik kami di dalam jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu, nyatakan kehendak-Mu atas kami. Apa yang Tuhan mau atas kami, itu boleh terjadi, terlaksana. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yes. Kekuatan di hidupku, ya Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Sama-sama katakan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berkatakan bersama-sama. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yesus, sebab aku percaya,
Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Bahkan kami terlalu yakin Tuhan saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Saat ini ya Allahku Tuhan, Engkau mau menuntun kami. Engkau mau mengatakan kepada kami, berbahagialah engkau yang percaya karena tidak melihat. Berbahagialah engkau yang terus menggantungkan iman percayamu pada kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menjawab Tuhan. Pagi hari ini ya Allahku Tuhan, kami mau terima firman-Mu. Apapun pergumulan kami Tuhan pagi hari ini Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi, apapun yang sedang kami lakukan Tuhan, kami mau percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, bahwa Engkau memimpin hidup kami di dalam nama Yesus Tuhan. Meskipun kami tidak melihat, Tuhan, tapi iman percaya kami, hati kami yang melihat Engkau, hati kami yang berkatakan bahwa ada Allah, ada Tuhan yang sedang bekerja dalam hidupmu, yang sedang melakukan perkara yang besar dalam hidupmu, yang sedang mengangkatmu dalam lembah kehidupanmu kepada terangnya yang ajaib. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau mempersiapkan telinga kami, mempersiapkan Tuhan logika kami Tuhan untuk menerima firman-Mu yang menguatkan dan mendukung kami. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap yang percaya katakan amin. Baik, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Ya, kita akan tumpangkan tangan untuk anak-anak ini. Bapa, di dalam nama Yesus, oleh kasih anugerah-Mu, oleh cinta-Mu atas setiap kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, berapapun jumlah anak-anak-Mu sekolah minggu di tempat ini ya Allah Tuhan, yang sedang maju ke depan ini Tuhan, yang sedang kami doakan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau pakai masa mudanya Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau pakai masa kecilnya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau bukakan hati mereka Tuhan untuk menerima firman-Mu, untuk menerima pengajaran-pengajaran-Mu ya Allah Tuhan, yang akan semakin meneguhkan, menguatkan iman mereka Tuhan akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para pengajarnya Tuhan. Tutup bungkus dengan kekuatan-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu Tuhan, agar apa yang mereka bagikan itu Tuhan dapat dicerna dan ditangkap oleh anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Minggu hari ini kita baru saja merayakan Hari Paskah. Dan mungkin tidak terlambat kalau saya juga mengucapkan selamat Paskah pada Bapak Ibu semua. Ya, Allah kita sudah bangkit, amin. Allah kita sudah menang atas kuasa maut dan mempersiapkan rumah bagi kita di surga nanti. Ya, baik, minggu hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah, mungkin bisa ditampilkan Mas? Ya, percaya meskipun tidak melihat. Nah, ini adalah suatu kontradiktif fakta yang sangat luar biasa ya, yang sesuatu yang sangat sangat susah dipahami. Bagaimana mungkin kita bisa percaya kalau kita tidak melihat? Ya. Firman-Nya kalau saya waktu itu dikasih firman di Yohanes 20 ayat 29, tapi izinkan saya untuk menambah satu firman lagi di atasnya, yaitu Yohanes 20 28 sampai 29. Yang begini bunyinya. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ketika kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan. Ini firman yang ngomong ya.
Kenapa saya tambahkan satu ayat di depan? Karena ini sangat berhubungan langsung atau kisah ini kalau sudah baca, ini mengisahkan tentang Rasul Thomas yang pada saat itu dia belum percaya, ya. Karena ketika itu Tuhan sudah menampakkan diri pada murid-murid yang lain, murid ini, murid itu, dan di mana-mana. Hanya Thomas yang belum melihat Tuhan, ya. Sehingga dia belum percaya, katanya kalau saya belum melihat luka tusukan paku yang ada di tangan dan kaki Yesus serta sisa dari lambung yang terkoyak oleh karena tusukan tombak, dia belum percaya. Nah, saudaraku, nanti saya akan sambung lagi cerita itu. Satu hal yang saya pengen bagikan saudara begini juga. Kalau saya tanya dengan jujur pada saudaraku, kira-kira saudara akan percaya dengan apa yang saudara lihat, atau saudara akan percaya dengan apa yang saudara tidak lihat? Bisa pilih yang kita lihat Pak dia. Amin. Kita pasti percaya dengan apa yang kita lihat, benar gak? Karena kenapa? Karena otak begitu menginginkan suatu bukti, satu hal yang bisa dikatakan itu satu bukti bahwa itu adalah suatu kejadian yang nyata, ya. Saya pernah membaca pernah belajar ya. Saya pernah belajar di satu mata kuliah namanya anatomi fisiologi. Saya belajar di sana dan saya ngerti persis bagaimana indera penglihatan, yaitu mata, itu mempengaruhi aktivitas tubuh sampai sedemikian jauh, sampai sekitar 80%. Aktivitas tubuh kita dipengaruhi pada dengan indera penglihatan, dengan mata, ya. Sesuatu yang kita lihat akan ditangkap oleh indera penglihatan, oleh mata, yang kemudian mengirim sinyal ke otak mengolahnya sedemikian rupa dan akhirnya mempengaruhi logika seseorang itu dan memantapkan apa yang dia rasakan dan apa yang ada di hatinya. Itu sesuatu yang sangat-sangat wajar, ya. Bahkan Bapak Ibu boleh cek gitu ya. Bapak Ibu boleh cek penglihatan atau mata ini sudah bekerja sejak kita kecil, ya. Seseorang anak, dia ketika akan melangkah ke depan, ketika ada tangga, dia melihat tangga yang tangga seperti inilah atau di depan itu, ya, dia pasti akan berjalan dengan hati-hati, benar nggak? Dia akan pasti berjalan dengan tidak sembarangan atau lari dan lain sebagainya. Dia akan berjalan dengan hati-hati. Apa yang dia lihat itu mempengaruhi kinerja otak itu, ya, untuk dia bisa mempengaruhi apa yang akan dia lakukan. Nah, saudaraku, jadi bahkan kalau saudara mau cek, ya mungkin ada seorang anak, ya, ketika dia dipasrahkan oleh orang tuanya untuk dijaga, untuk dirawat kepada kakek neneknya, ya mungkin karena orang tuanya sibuk bekerja, dua-duanya dari pagi sampai sore bekerja terus, sehingga anak tidak ada yang ngurus, akhirnya dipasrahkan pada kakek neneknya. Dan luar biasanya, si anak ini akan melihat bahwa yang ngurus dia itu neneknya, kakeknya, benar ya? Akhirnya dia beranggapan, dia berlogika, ya ini papa mama saya. Kalau ditanyain papanya mana, dia nunjuk kakeknya. Mamanya mana, dia nunjuk neneknya. Karena kenapa? Ketika dia melihat apa yang dia alami setiap hari, ya, itu mempengaruhi otak dia, itu mempengaruhi logika dia, dan sampai kepada hati dia yang memperkatakan bahwa ya papa mamanya ya nenek kakeknya itu. Sering ya saudara lihat gitu ya. Padahal secara biologis anaknya, papa mamanya masih ada. Nah, saudaraku, ini memang naluri kita. Jadi
sangat wajar seseorang percaya dengan apa yang dia lihat. Dia sangat percaya dengan apa yang dia lihat. Nah, ini permasalahannya adalah sekarang kalau hal ini digeser, hal ini dimasukkan dalam ranah iman kita, ini sesuatu yang tidak masuk, sesuatu yang tidak bisa berjalan dengan seiringan, ya. Karena saudara bisa tahu bahwa Kristus atau Allah atau Yesus sendiri tujuannya apa sih datang ke dunia ini? Apakah dia hanya bertujuan untuk memuaskan penglihatan kita? Apakah dia bertujuan untuk ini loh aku Allahmu, ini loh aku Tuhanmu, sembahlah aku, apa yang kamu lihat? Enggak kan? Tuhan tidak pernah bertujuan seperti itu datang ke dunia. Tuhan datang ke dunia hanya satu hal yang dia memotivasi dia untuk datang ke dunia ini, untuk menggenapi firman-Nya, untuk menggenapi janji-janjinya kepada setiap kita. Perkara engkau mau melihat atau engkau tidak melihat, itu bukan permasalahan Allah lagi, itu bukan permasalahan Tuhan lagi, tetapi itu permasalahan bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Satu hal mungkin bisa ditampilkan lagi, nah ini bisa saya bagikan saudaraku ya. Kenapa orang bisa percaya butuh diyakinkan dengan melihat? Yang pertama, manusia membutuhkan pembuktian untuk sesuatu yang dapat dipastikan. Sesuatu yang dapat dipastikan, semua butuh kepastian, saudaraku. Ya. Apalagi kalau anak-anak muda ini paling senang itu kepastian. Ya, baik yang cowok, yang cewek, yang penting pasti, Pak. Jangan diayun-ayun, antara ya dan tidak, antara pergi dan tinggal, ya. Sesuatu yang orang bisa percaya itu butuh diyakinkan untuk melihat adalah karena manusia membutuhkan pembuktian itu untuk suatu kepastian. Dan yang kedua, manusia suka mengontrol, ya. Untuk mengontrol lingkungan sekitar dia, untuk meyakinkan dia, untuk melihat bahwa apa yang saya lakukan itu benar. Manusia suka mengontrol, sehingga dia butuh keyakinan untuk dia harus melihat dulu baru dia percaya. Dan seperti yang saya katakan tadi, manusia sangat wajar sekali untuk percaya karena melihat, tetapi akan sangat bermasalah ketika ini dibawa ke ranah iman, ya. Karena kita tidak bisa mengatur Tuhan. Pernah suatu kali saya mungkin berandai-andai, apa baiknya Tuhan Yesus sebenarnya kalau datang pada saat zaman kita ada ya, bukan 2000 tahun yang lalu. Mungkin enggak? Ya mungkin saja. Itu hak prerogatifnya Allah, itu haknya Tuhan untuk datang kapan saja. Karena Allah sekali lagi, Allah datang ke dunia ini bukan untuk memuaskan penglihatan kita, bukan untuk meyakinkan kita dengan apa yang harus kita lihat. Tetapi Allah datang ke sini satu, karena dia ingin menggenapi janjinya. Karena dia ingin apa yang dia pernah janjikan kepada kita untuk dia segera genapi. Ya. Jadi saudaraku, ketika itu masuk ke ranah iman, iman itu adalah sesuatu yang mengguide kita, sesuatu yang menuntun kita, sesuatu yang kita mau berjalan kemana, kita mau ke arah kemana, itu guidance-nya ada. Misal seandainya kita, saudaraku ya, mungkin kita mau ke satu daerah yang kita belum pernah kunjungin gitu. Satu daerah mungkin di Semarang, di alamatnya, atau seringkali saya mau berkunjung ke daerah Tembalang. Saya belum pernah ke sana. Saya nggak ngerti jalan Tembalang itu arahnya kemana. Satu-satunya jalan sekarang udah zamannya Google ya. Satu-satunya jalan saya buka Google Map, benar ya? Ya.
Mungkin saudaraku pernah, ataukah saudara pernah mendengar yang namanya RSND? Ada nggak yang pernah dengar? RSND itu Rumah Sakit Nasional di Wonogodo. Dia adanya di dalam kampus Tembalang. Dulu saya nggak ngerti ada rumah sakit di sana, karena itu daerah kampus, benar nggak? Saya nggak ngerti apakah rumah sakit itu ada di sana. Tetapi saya punya janji dengan salah satu dokter untuk saya ketemu di sana. Maka secara gampang saya buka aja Google Map, benar nggak saudara? Google Map itu ngomong belok kanan 300 meter, saya harus belok kanan. Terus naik, menanjak, saya harus naik. Turun 300 meter belok kiri, saya harus ikuti. Dan saya ikutin itu terus Google Map-nya sampai saya ketemu di RSND. Ya memang terkadang sih ketika saya ketemu, oh ternyata kayak ini tuh RSND. Ya ampun, tadi Google Map ngajak saya muter-muter sana ke sini, daerah kecil-kecil, gang kecil dan lain sebagainya. Ternyata di RSND tahu gitu saya lewat di patung kuda, belok kanan, meluncur terus deket sampai ya. Tapi itulah iman kita. Itulah iman yang menuntun setiap kita. Itulah iman bagaimana kita membuka firman Tuhan. Ya. Ya, sekali lagi memang kita zamannya zaman googling gitu ya. Zamannya zaman internet. Saya juga memahaminya itu. Banyak sekali ketika kita tidak tahu, banyak sekali ketika kita tidak mengerti satu hal, kita pasti tanya kepada Mbah Google, benar nggak saudaraku? Sehingga ketika dibandingkan dengan kita buka Google dengan kita buka Alkitab, sangat jauh banget saudaraku. Ya. Saya rindu setiap kita di jemaat Tuhan di tempat ini untuk selalu ikut dengan apa yang namanya Aba ya Pak Edi ya. Ayo baca Alkitab. Ya. Beberapa minggu yang lalu saya dan Pak Edi sudah mulai mencoba untuk memulai membaca Alkitab. Saya mulai membaca dari Matius. Pak Edi ternyata sudah maju ke depan di Yohanes ya Pak Edi ya sudah ya. Dan saya mengajak saudaraku, dan itu grupnya bapak-bapak ternyata. Ketika saya tanyakan Pak Edi, kenapa grup AB ini kok isinya cuman ini dan hanya sekitar 8 orang atau 9 orang, saya agak lupa. Jemaatnya banyak Pak, kenapa enggak dimasukin ke grup ini semua untuk baca, untuk gerakan ABA? Pak Edi menjawab, oh enggak Pak, masing-masing departemen ternyata ada grup ABA-nya ya Pak ya. Oh ya pantesan, berarti ada grup ABA ibu-ibu, bapak-bapak, sekolah minggu, mungkin prospek juga ada. Ya, saudaraku, saya mengajak ayo kita kembali ke Aba, saudaraku. PA terakhir pemimpin waktu itu beberapa minggu yang lalu ya, membahas tentang Aba ini. Saya terkesan dengan apa yang diutarakan Kak Dolan, jujur aja, saya terkesan dengan beliau. Jadi gini saudaraku, karena saya sebenarnya Aba sudah lama ikut, dari dulu udah lama ikut ketika di Bupaan dan di Soa dan lain sebagainya, saya sudah lama ikut. Nah waktu itu lebih ini lagi ya, mendrive-nya itu lebih kenceng banget, karena setiap hari harus membaca 5 pasal, setiap hari. Kalau setiap hari baca 5 pasal itu masih mending saudaraku, masih lah, bisa lah. Tapi suatu saat saya sakit waktu itu. Hampir sekitar 3-4 hari saya sakit. Batuk dan lain sebagainya, yang itu membuat saya terganggu dan saya tidak bisa baca Alkitab. Nah waktu itu saya merasa tertuduh sekali, sehingga saya harus membaca Alkitab, bayangin saudaraku, 4 hari, 1 hari 5 pasal, harus saya kejar. Jadi waktu itu saya sampai membaca 20 pasal, orang belenger saudaraku. Apa yang saya dapat? Jujur aja, apa yang saya dapat? 20 pasal saudaraku sehari. Akhirnya saya baru sadar. Ya. Ketika Kak Dolan bilang, baca Alkitab itu jangan kayak Taurat. Jangan seperti kayak hukum Taurat.
Kalau engkau nggak baca hari ini, maka kamu harus mengulanginya atau harus baca lagi tiap hari seperti ini. Itu kan kayak Taurat, saudaraku, yang harus kita jalani. Tapi saudaraku, membaca Alkitab itu harus ada rasa. Ya. Siapa sih kekasih kita ini? Kekasih kita kan Tuhan, ya. Betul enggak? Apa yang bisa kita lihat dari Tuhan? Apa yang bisa kita rasakan dari Tuhan? Apa yang bisa kita cari dari Tuhan? Kalau sudah mungkin pada saat itu, suatu kali saudara bingung, suatu kali saya ditanyain ke anak saya, Pak, yang dimaksud Paus Orca itu apa sih, Pak? Saya bingung. Iya, Paus Orca. Ya ada, Pak. Katanya paling besar. Ya coba kita lihat. Saya tanya di Google, oh ternyata muncul gambarnya Paus Orca. Memang paus yang paling gede. Ya. Tapi ketika kita mau cari tahu siapa Allah kita, siapa Tuhan kita, siapakah Kristus yang kita sembah, bacalah firman Tuhan dengan rasa yang saudara mengasihi Tuhan, saudara benar-benar sayang sama Tuhan. Ya, dulu waktu saya dan istri di Palembang sebelum menikah, saudaraku, waktu itu belum ada Aba. Saya belum dengar gerakan Aba itu belum ada. Waktu saya menikah, sebelum menikah saya masih berteman hidup begitu ya. Waktu itu juga belum ada WA, ya. HP masih HP Nokia yang zaman dulu tuh Nokia apa namanya? Pisang ya. Nokia pisang gitu ya. Zamannya itu saudaraku, yang ada cuma bisa buat telepon dan SMS. Ya. Saudara kalau mau tahu, saya begitu senangnya, saya begitu bersuka citanya ketika saya dapat terima SMS dari calon istri saya waktu itu. Benar ya? Membacanya dengan semangat loh. Wih, luar biasa. Saya sampai Tuhan ngomong sama Tuhan, ini saya denganmu ya Allahku Tuhan. Saya pengen memiliki ketika membaca firman ini, ada rasa yang, ya saya seperti membaca surat dari kekasih saya gitu loh. Ya. Itu yang saya harapkan. Saya berharap saudaraku, bacalah firman Tuhan. Ya. Kenapa sampai kalau sekarang sih kita ini ya Pak, dia cuma 3 pasal ya. Kita sehari cuma 3 pasal. Dalam waktu 1 minggu sampai 10 hari terakhir ini, ya saya berdoa bagi setiap kita untuk kita bisa membaca firman Tuhan. Baru saya dan Pak Edi yang sering mengirimkan apa yang hasil dari pembacaan kami hari itu. Ya, baca, saudaraku ya. Memang kenapa harus begitu? Karena gini, saudaraku, kita itu harus diajar, ya, untuk menumbuhkan rasa apa namanya bertumbuh, ya. Gini, yang pasti semua di sini sudah pernah punya anak ya, karena saya tidak bicara hanya di youth saja, pasti ada yang pernah punya anak. Saya juga sudah 3 anak saya, cowok semua. Saya melihat istri saya tuh kalau ngajari anak saya pertama kali waktu itu mengajari apa dulu? Sikat gigi. Susah ya Mbak ya? Susah ngajari anak pertama kali sikat gigi. Hari pertama diajak sikat gigi itu begini loh, susahnya minta ampun. Ketika dia mulai bisa sikat gigi sendiri, bersyukur kami sama Tuhan, ya. Tapi kadang-kadang dia masih suka lupa. Kadang hari ini sikat gigi, besok enggak atau dan lain sebagainya lah. Masih bolong-bolong dan lain sebagainya. Tapi waktu sekarang, ya, anak saya yang paling kecil aja lah, si El. Kalau kami ajak mau mandiin dia, pertama kali dia langsung ke kamar mandi dan ambil sikat gigi dan odol. Dia langsung sikat gigi sendiri. Kenapa? Karena dia sudah butuh. Waktu pertama kali dia diajar, dia nggak butuh. Dia merasa dia buat apa sih sikat gigi? Dia belum ngeh, dia belum ngerti. Dia hanya melakukan itu atas perintah mamanya.
untuk harus sikat gigi. Sampai suatu ketika saat ini, kalau dia mungkin ditanya hari ini sikat gigi apa enggak? Sikat gigi, tapi kalau hari ini misalnya enggak sikat gigi, dia akan bingung, seperti orang bingung. Karena itu sudah menjadi sebuah kebutuhan. Nah saudaraku, yuk kita belajar. Pertama kali memang 3 pasal Pak, kayaknya susahnya minta ampun. Jujur saya aja saudaraku ya, kalau Pak Edi juga lihat, saya ketika membagikan apa yang saya baca, saya kadang jam 9 malam, jam 10 malam, ya, saya masih belum bisa membagikan itu di pagi hari. Karena saudaraku, ya pagi hari saya doa pagi, setelah doa pagi saya mempersiapkan segala sesuatu untuk anak saya ke sekolah, antar sekolah dan saya harus kerja, kemudian pulang saya harus mandi dan segera berangkat ke kantor. Terkadang kerinduan saya sih, Tuhan saya bisa bagiin tiap pagi sebagai modal buat saya, bahwa saya sudah disegarkan dengan firman Tuhan. Pernah suatu kali saya bagi jam 10 pagi, tapi itu pun semacam kayak dipaksakan ya, karena saya ketika itu saya harus kontrol ke dokter, ke rumah sakit untuk setiap kontrol setiap bulan sekali, dan antriannya itu banyak banget. Saya di nomor 59. Saya waktu datang pertama kali dokter belum datang. Jadi artinya saya sudah mulai datang pagi sampai siang dilayani. Nah, mau ngapain? Nungguin bengong begitu. Mau buka laptop dan lain sebagainya susah, buka HP juga mau lihat-lihat apa, ya. Akhirnya saya baca firman. Tapi kerinduan saya mau hasil baca firman itu oleh karena saat teduh saya. Ya. Banyak saudaraku, hal-hal yang akan engkau jumpai, hal-hal yang akan engkau hadapi ketika kita baca firman Tuhan. Ya. Teruslah camkan di hati saudaraku, bahwa membaca firman Tuhan itu bukan oleh karena Taurat, ya, bukan oleh karena Taurat Nabi harus baca firman Tuhan, tetapi oleh karena kasih sayang kita, oleh karena kita mau menanggapi betapa cintanya Tuhan pada kita. Bagaimana kita mau mencari tuntunan hidup kita, saya harus bagaimana saat ini ketika menghadapi itu, tanpa saya harus melihat. Amin. Bahkan pemazmur bilang, saudara bisa buka slide saya, next. Pemazmur bilang begini saudaraku, di Mazmur 119 ayat 105. Ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagaimana mungkin kita bisa tahu bahwa firman Allah, bahwa Alkitab ini menjadi terang, menjadi pelita bagi kaki kita kalau kita tidak pernah membacanya. Ya. Yuk kita belajar. Kita belajar. Terus lakukan, kalau bisa sebelum saat doa pagi, sebelum doa pagi atau setelah doa pagi pun, sudah punya waktu tersendiri dengan Tuhan, baca firman Tuhan itu, bagikan kepada kita, bagikan ke grup kita, saling meneguhkan dan menguatkan apa yang saudara dapat di hari itu. Mungkin yang saudara dapatnya dari 3 pasal itu satu ayat yang berkesan pada dalam hidupmu, yang berkesan padamu pada hari itu, bagikan saudara. Itu bisa menguatkan dan meneguhkan setiap kita. Amin. Saudara mau? Benar. Serius. Ya, kita belajar saudaraku. Kita belajar. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, saya pun juga belajar. Satu kerinduan saya mau baca Aba itu bisa saya lakukan di pagi hari. Tapi memang masih berjuang saudaraku. Ya. Rasanya setelah doa pagi itu rasanya bantal sama guling itu nikmat sekali saudaraku. Kadang saya tertidur juga.
Saya masih mikir, ya udahlah nantilah. Ya, tapi bagaimana itu bisa menjadi firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Selanjutnya Mas, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri. Kita balik lagi saudaraku ya. Saya mau bagikan tentang satu hal. Kita mundur di kisah ini di Yohanes tadi. Kita mundur sebentar kepada perkara peristiwa ketika Yesus bangkit. Ketika Yesus bangkit, siapa pertama kali yang melihat Yesus bangkit? Siapa? Maria. Betul? Waktu itu pagi-pagi sekali Maria Magdalena, Maria dan beberapa temannya, dia lari ke kubur Yesus. Dia mau melihat kubur Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Dia sudah melihat batu penutup kubur itu terbuka, tersingkir. Saya nggak tahu, mungkin saya yang kelewatan atau memang tidak ada, saya nggak ngerti. Sebenarnya kubur itu kan dijaga sama tentara Romawi ya, betul nggak? Nah pada saat Maria datang, pintu itu sudah terbuka, tapi saya nggak tahu nih, tentara Romawinya kemana? Pulang mungkin ya, atau ketakutan kali ya. Karena saya sendiri juga sebenarnya masih bingung loh saudaraku ya. Apa maksud Tuhan ketika dia bangkit dia harus menggeser batu itu? Kan di bagian firman yang lain, pada saat murid-murid berkumpul di satu ruangan, ya, semua pintu jendela terkunci semua, karena mereka takut akan ditangkap, benar nggak? Tapi pada saat itu Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dari mana lewatnya? Ya karena dia Tuhan kan. Dia mungkin mampu menembus dinding gitu saudaraku ya. Nah kenapa kalau dia mampu begitu, kenapa dia harus menggeser batu yang menutup kuburnya itu? Batu terbuka. Ketika Maria melihat kubur Yesus telah kosong, sehingga pikirannya apa saudara? Jenazah Yesus dicuri. Karena dia lihat batu itu tergeser, padahal saudaraku ya, saya pernah baca di sebuah buku, batu yang menutup kubur Yesus itu luar biasa gedenya. Jadi tidak mungkin 1, 3, 4 orang itu menggeser batu itu. Tapi karena melihat batunya bergeser, Maria berasumsi, Maria berpendapat bahwa mayat Yesus, jenazah Yesus sudah dicuri orang. Dan dia segera bergegas lari ke murid-murid Yesus pada saat itu yang sedang bersembunyi. Dia ketemu dengan Simon Petrus dan salah satu muridnya. Belakangan diceritakan salah satu muridnya itu adalah Yohanes. Ketika mereka mendengar itu, mereka lari menuju kubur Yesus. Dan ketika dalam lari itu, murid yang lain ini yaitu Yohanes sampai duluan di kubur Yesus dan dia hanya nengok, melihat kosong dan dia balik lagi, dia mau masuk dan dia berdiri di luar. Dan kemudian baru Petrus datang dan melihat kubur itu sudah kosong, kain kafan sudah tergeletak, kain peluh sudah tertata rapi. Yesus melakukan hal itu bukan oleh karena dia mau mempertontonkan, bukan oleh karena dia mau memperlihatkan bahwa ini loh saya sudah kalah, saya sudah mati. Bukan. Tetapi dia mau mengatakan bahwa aku sudah bangkit dari antara orang mati dan aku sudah menang. Saudaraku, kematian Yesus, penyaliban Yesus begitu memporak-porandakan kondisi pada murid-muridnya.
Saya nggak bisa bayangin, saudaraku. Seandainya saja, ini seandainya ya, saya salah satu di antara 12 murid itu, rasanya kayak apa pada saat itu, saudaraku? Pemimpin kami telah mati disalib. Dan saat ini pasti kami akan dikejar-kejar. Dan oleh karena takutnya yang luar biasa, mereka bahkan bersembunyi dan hidupnya mulai tidak terarah. Tetapi ketika mereka berkumpul di satu tempat, ya, Yesus memperlihatkan diri dan mereka mulai bangkit. Yohanes mengatakan ketika dia tidak melihat, tapi dia punya hati yang mengenal siapa gurunya, siapa Allahnya, siapa Tuhannya. Sehingga dia yakin dan percaya bahwa Allah telah bangkit. Amin. Saudaraku, betul melihat adalah salah satu cara untuk memastikan apa yang kita yakini itu menang, benar. Tapi hati yang menyembah, hati yang mengenal pada Allahnya, itu sangat-sangat dibutuhkan. Ya, itu sangat-sangat yang satu hal yang harus kita miliki pada saat ini. Kita sudah punya belum hati yang mengenal Allah kita, hati yang mengenal Tuhan kita. Ya. Kita mau belajar juga dari seorang murid Yesus, seorang Yudas Iskariot. Yudas dipilih Tuhan tidak? Saya tanya saudaraku. Yesus dipilih Tuhan enggak? Yudas dipilih Tuhan enggak? Dipilih kan? Yudas dipilih Tuhan seperti Tuhan memilih si Simon, seperti Tuhan memilih si Andreas, memilih Yohanes, memilih Matius, Markus dan lain sebagainya. Dari ke-12 murid itu. Hanya perbedaannya, Yudas tidak memilih Tuhan. Ya. Sebenarnya ada dua orang yang berkhianat pada Tuhan. Ada dua orang yang berkhianat pada Yesus. Sudah tahu siapa? Yudas dan Petrus. Dua tokoh ini berkhianat, dua murid ini berkhianat pada Tuhan. Yang satu menjual Tuhan, yang satu menyangkal Tuhan, benar gak? Sama-sama berkhianat. Tapi perbedaannya, yang satu memilih Tuhan dan satu tidak. Petrus diingatkan sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Sebelum ayam berkokok 3 kali engkau akan menyangkal aku. Saudara pikir Yudas tidak diingatkan? Diingatkan tidak Yudas? Yudas sudah diingatkan. Ketika waktu itu Yesus membasuh kaki para murid, saya waktu itu dengan beberapa Mas Garin, Bu Lia, Mbak Ani, Mas Susilo nonton film apa namanya itu? The Last Supper. Yesus membasuh kakinya semua murid. Dan Yesus mengingatkan Yudas. Semuanya sudah bersih. Tapi ada satu orang yang tidak bersih yang akan menjualku. Dan Yesus ambil roti itu dan dia berikan kepada Yudas. Tuhan sebenarnya sudah mengingatkan. Ya. Meskipun dia memilih Yudas, tapi Yudas tidak memilih Yesus. Kan ketika dia terima, dia kerasukan, dia keluar dari tempat itu dan datang kepada imam besar. Dan terjadilah pengkhianatan itu, saudaraku. Ya. Selanjutnya, Mas, 2 Korintus 7 ayat 5, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Firman ini jelas berkatakan pada kita, firman ini jelas meneguhkan kita. Firman ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus.
Dia ngomong bahwa hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Ya. Berbahagialah orang yang percaya karena tidak melihat. Saudaraku, kita bersyukur bahwa kita lahir di angkatan ini. Ya. Sehingga kita bisa digolongkan oleh Tuhan sebagai orang-orang yang berbahagia, sebagai orang-orang yang sangat luar biasa, sebagai orang-orang yang sangat-sangat hanya percaya karena tidak melihat, saudaraku. Ya. Thomas, rasul yang sempat tidak percaya, tetapi oleh karena kegigihannya dan keberaniannya, dia sungguh sangat luar biasa ketika dia percaya karena dia sudah melihat, saudaraku. Saya coba cari referensi tentang Thomas ini, sangat sedikit ayat, sangat sedikit referensi atau tulisan-tulisan buku tentang Rasul Thomas ini, saudaraku. Hanya disebutkan bahwa Thomas ini adalah dalam bahasa Aramnya berarti kembar. Ya. Bahkan Thomas juga disebut sebagai Didimus, yang dalam bahasa Yunaninya pun berarti kembar. Tapi saya coba bolak-balik firman Tuhan, ayat firman Tuhan, saya belum ketemu siapa sih kembarannya Thomas itu. Ya, bener loh. Ceritanya Thomas Thomas itu ceritanya dia yang paling fenomenal dan cerita yang paling dia karena dia keraguan-raguannya dia itu yang membuat dia bingung, saudara. Tapi satu sisi saya sangat luar biasa melihat Thomas ini adalah tentang kejujurannya dia. Bahkan jujur terhadap keraguan-raguannya dia. Dia orangnya jujur. Suatu ketika Tuhan bilang bahwa aku akan pergi ke rumah Bapakku dan aku nanti setiap kalian juga akan ikut bersamaku ke rumah Bapakku. Apa jawabannya Thomas? Dia seorang yang jujur, lugas, dan menampilkan apa adanya pemikiran dia. Dia mulai berpikir, loh Tuhan, bagaimana mungkin? Dan dia tanya sama Yesus, Tuhan, bagaimana mungkin kami sampai ada di sana, karena kami jalannya pun tidak tahu. Benar ya? Nanti sudah bisa baca. Karena kami jalannya pun tidak tahu. Loh, Thomas ini gini loh, saudaraku. Thomas ini sejak dipilih Tuhan jadi rasulnya, jadi muridnya, dia melihat Tuhan menyembuhkan orang buta melihat, benar ya? Dia melihat Tuhan menyembuhkan orang lumpuh berjalan. Dia melihat Tuhan memberi makan 5.000 orang. Dia melihat Tuhan menyembuhkan janda yang wanita yang pendarahan selama 8 atau 12 tahun itulah. Ya, dia melihat semua itu loh. Dia melihat suatu mujizat yang sangat luar biasa. Satu perkara yang kalau saya berada di sana pun, saya akan ngomong, wih wong ini top. Bener lah. Luar biasa, bener ya. Dia mampu melakukan segalanya. Mengusir setan pun mampu. Membangkitkan orang mati pun dia kerjakan. Ya. Tapi Thomas masih bingung dan masih bertanya. Lihat kejujurannya, saudaraku. Dia masih bertanya, Tuhan bagaimana mungkin saya sampai ke sana? Sedangkan jalannya pun kami tidak tahu. Tapi ketika pada saat, ini yang luar biasa, ketika pada saat Tuhan menampakkan diri dengan murid-muridnya dengan Thomas, apa jawab Thomas? Mungkin bisa ditampilkan yang Yohanes 20 ayat 28, 29 tadi, saudaraku. Yang pertama kali Mas, slide pertama. Nah, Thomas menjawab dia, ya, ya Tuhanku. Kali itulah Thomas menyembah dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ketika dia melihat, ketika tersingkir semua keraguan-raguannya tentang Allah yang selama ini bersama-sama dengan dia, yang hidup berjalan bersama-sama dengan dia, dan dia ngomong, dan Allahku. Dia mendeklarasikan iman dia mendeklarasikan apa yang dia yakini, menyingkirkan setiap keraguan-raguannya ketika dia melihat Allah di depan dia. Amin.
Dan luar biasanya saudaraku ya, dari suatu yang ragu-ragu, dia menjadi seorang yang sangat-sangat berani. Dan menjadi seorang yang sangat luar biasa. Dia mengabarkan Injil sampai ke negeri jauh, sampai ke India, saudaraku bayangin. Dan dia mati sebagai martir di sana dengan ditusuk tombak, dengan kematian yang sangat tragis. Dia ikut Tuhan. Seseorang yang katanya ragu-ragu, seseorang yang jujur, seseorang yang menampilkan apa adanya, bahkan seseorang yang berani memperkatakan apa yang dia pikirkan dan dia sampaikan kepada Tuhan. Dan itu menjadi modal buat dia untuk membagikan berita keselamatan, berita Injil itu sampai ke India dan mati di sana. Saudaraku, setiap kita mungkin, saya nggak ngerti pergumulan setiap kita ya. Saya nggak tahu apakah di hatimu, apakah di hidupmu, adakah seberkah keraguan-raguan? Adakah sesuatu yang saudara, Tuhan saya ikut Tuhan udah lama, Tuhan saya ikut Tuhan sudah sedemikian lamanya, saya banyak melihat keajaiban-keajaiban, saya banyak sekali melihat mujizat-mujizat itu ada dalam hidup saya, mujizat-mujizat yang luar biasa itu ada dalam hidup saya lepas dari segala sesuatu yang saya pikir saya tidak akan mampu untuk melakukan itu semua, tapi bersamamu Tuhan, aku mampu. Amin. Ya, Thomas adalah contoh dari seorang rasul Tuhan yang ragu-ragu, tapi berakhir dengan satu yang luar biasa ketika dia melihat Tuhan. Ya. Dan Tuhan ngomong kepadanya, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Satu yang dikatakan kepada Thomas, engkau sudah melihat aku, engkau percaya. Dan ini yang dikatakan pada setiap kita, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara masih percaya? Masih percaya bahwa Allah sudah menang, Allah sudah bangkit, Allah sudah ada di atas sana, Allah sudah memerintah dalam hidup kita, bahwa kita akan keluar dari permasalahan-permasalahan kita, bahwa kita akan keluar dari pergumulan-pergumulan kita. Mungkin kerinduanmu banyak, mungkin sesuatu yang sedang kau doakan, mungkin sesuatu yang sedang kau pergumulkan pada saat ini. Engkau pengen memiliki keturunan, engkau pengen memiliki sesuatu yang membuat engkau menjadi bahagia. Yakin dan percayalah, Allah tidak akan pernah tinggalkan kau. Allah tidak akan pernah sekalipun tinggalkan. Daud, saudara bisa ngerti bagaimana kehidupannya sangat dekat dengan Tuhan. Dia dikejar-kejar, saudaraku, dikejar-kejar Saul. Saya nggak bisa bayangin, saudaraku, bayangkan kalau itu saya gitu ya. Kalau saya sampai dikejar-kejar oleh presiden dengan mempergunakan seluruh kekuatan militernya untuk mencari saya dan akan membunuh saya. Saya tanya, saudaraku, di mana tempat yang aman yang saya bisa bersembunyi di Indonesia ini? Benar nggak? Di mana saya bisa bersembunyi tanpa diketahui oleh presiden kita? Jangankan presiden, saudaraku, gubernur atau lurah sekalipun loh, kalau mencari kita pasti ketemu, benar gak? Entah kapan. Nah ini bayangkan, saudaraku, Daud dikejar oleh seorang raja bernama Raja Saul, mempertaruhkan, menggunakan seluruh kekuatan militernya, seluruh kekuatan tentaranya untuk mencari Daud dan membunuh dia. Tapi apa kata Daud? Tuhan, saya tidak akan pernah melihat itu semua. Saya nggak mau melihat masalah saya nggak mau melihat Raja Saul, saya nggak mau melihat tentara kekuatan militernya kayak apa mencari saya. Tapi saya hanya melihat Engkau. Ketika Engkau ada di sisi kananku, aku takkan tergoyahkan. Suatu pernyataan iman yang luar biasa.
suatu pernyataan yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan ketika Daud jatuh dalam dosa, saudara tahu kan, Daud jatuh dalam dosa perzinahan. Saya sangat respect sekali, saudara. Kenapa? Bahkan ketika dia jatuh dalam dosa perzinahan, Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Betul nggak? Buktinya apa? Buktinya apa kalau Tuhan tidak tinggalkan Daud ketika dia jatuh dalam dosa perzinahan? Dia kirim Nabi Nathan untuk memperingatkan Daud, dan Daud akhirnya bertobat. Ya, Daud akhirnya datang pada Tuhan. Saudaraku, iman itu bukan sesuatu yang kalau doa saya dijawab, itulah iman saya, bukan. Bahkan ketika doamu belum terjawab pun, ketika kamu mempertaruhkan iman percayamu, Allah akan jawab. Amin. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, apapun itu masalah. Sekarang kami juga berdoa, kami sedang bergumul dalam keluarga saya, maksud saya ya. Saya sedang meminta pertolongan Tuhan untuk Tuhan berbicara banyak dan Tuhan membalikan keadaan dan lain sebagainya. Mungkin saya belum bisa melihat sesuatu yang ke depan, tapi saya yakin dan percaya ketika saya mempersilahkan hati saya untuk mempersilahkan Tuhan bekerja, disitulah letak iman saya. Amin. Yuk kita berdoa ya. Ya Tuhan, ya Tuhan, kiralah pasih. Haleluya. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Yes. Terima kasih. Kami mau percaya Tuhan, kami mau percaya, sebab aku percaya, ya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu, amin, yang selalu digenapi. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yes, amin Tuhan. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu digenapi ini. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya yes. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, ya Allahku,
Ya Tuhanku, namun karena firman-Mu Engkaulah Allahku dan Tuhanku. Yes Tuhan, ya Tuhan. Bukan karena pilihan, namun karena firman-Mu Amin. tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini ya Allahku Tuhan. Tiada pernah berubah, namun karena firman-Mu Ya Tuhan, tiada pernah berubah. ajar kami Tuhan siang hari ini Tuhan. Ajar kami itu selalu menyatakan kepadamu ya Allahku Tuhan. Ajar kami untuk mendeklar iman kami. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku di dalam nama Yesus. Engkaulah yang akan memperkenalkan Tuhan. Engkau yang akan menjawab setiap doa kami Tuhan. Setiap pergumulan kami Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan siang hari ini Tuhan. Kiralah nama sikiralah dari tempat ini Tuhan. Dari gereja ini Tuhan. Engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Engkau lihat ya Allah Tuhan di dalam nama Yesus siang hari ini. Ya Tuhan, kami yang sedang dalam pergumulan kami masing-masing dalam hidup kami. Kami yang sedang di dalam persimpangan jalan. Kami yang sedang di dalam Tuhan kebingungan kami ya Allah Tuhan. Bahkan kami yang sedang pada siang hari ini Tuhan ada di dalam keraguan-raguan kami Tuhan. Bapa di dalam nama Yesus, nyatakanlah diri-Mu atas kami ya Allah Tuhan di dalam nama Yesus. Tampakkanlah diri-Mu atas kami Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami. Kami mau terus berbahagia Tuhan meskipun kami tidak melihat tapi kami percaya Tuhan. Meskipun kami tidak merasakan dan tidak melihat-Mu ya Allah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkaulah Allah kami yang mampu menyelesaikan setiap permasalahan kami, yang mampu menyelesaikan setiap pergumulan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Siang hari ini mari jemaat Tuhan, kalau di antara engkau ada yang mau engkau sampaikan pada Tuhan tentang pergumulan, tentang permasalahan-permasalahanmu, apapun itu ya laku Tuhan, kondisi keluargamu, kondisi kesehatanmu, kondisi keuanganmu, apapun itu kondisimu ya laku Tuhan di dalam nama Yesus, taruh tangan kananmu di dada Tuhan di dalam nama Yesus. Taruh tangan kananmu di dada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anakmu yang sedang menaruh tangannya di dada Tuhan. Terus kerjakan di dalam nama Yesus. Mereka membutuhkan jawaban-Mu Tuhan. Mereka membutuhkan Engkau di dalam nama Yesus. Mereka membutuhkan pernyataan-Mu ya Allah Tuhan, untuk membangkitkan iman mereka, untuk memperkatakan kepada logika mereka, kepada hati mereka, bahwa aku harus percaya tanpa melihat di dalam nama Yesus. Kira nama syikir Allah yang ku sembah, Allah yang kutinggikan di dalam nama Yesus, yang mampu menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahanku, setiap pergumulan-pergumulanku di dalam nama Yesus. Allah yang tidak pernah tinggal diam. Bahkan Yesus sendiri datang kepada Thomas ketika dia mendengar keraguan-raguan Thomas akan kebangkitannya, ketika dia mendengar keraguan-raguan Thomas atas kemenangannya di kayu salib bahkan kematiannya, Allah sendiri datang kepada Thomas.
Bapa, di dalam nama Yesus kami sama seperti anak-anak-Mu Tuhan. Di mata-Mu pun kami sama seperti murid-murid-Mu ya Allahku Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu siang hari ini. Kami mau Tuhan Kau dapati sebagai anak-anak-Mu yang berbahagia, sebagai anak-anak-Mu yang selalu tetap dan terus percaya meskipun kami tidak melihat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita mau memberikan persembahan. Siang hari ini kita akan memberikan persembahan 2 kali. Persembahan kedua kita akan mensupport pelayanan prospek yang akan ada kegiatan pengobatan gratis di tanggal 25 Maret, 25 Mei. 25 Mei, maaf saya ralat. Jadi nanti Bapak Ibu kita mau siapkan persembahan kedua ini juga. Mari kita sama-sama mensupport pelayanan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bahwa setiap kami Tuhan terus kuat, terus setia dalam panggilan Tuhan. Sekalipun kami belum melihat, tapi kami terus percaya pada janji Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami mengakui Engkau dalam segala laku kami, Engkau akan meluruskan jalan kami. Dan kami mau tetap katakan kepada hidup kami, pada hati kami, bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dan janganlah bersandar kepada pengertian-Mu sendiri. Kami mau Tuhan, dalam setiap aktivitas kami mengakui kedaulatan Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati langkah-langkah kami di dalam pekerjaan, di dalam studi kami sebagai pelajar, mahasiswa, di tengah-tengah keluarga kami sebagai orang tua dan anak-anak, bahwa kami Tuhan selalu melibatkan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang memberikan dengan penuh ucapan syukur, karena Tuhan sudah memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami kembalikan persembahan ini dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan kolektan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Bapak Ibu bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan menutup ibadah pada siang hari ini dan kita akan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh Pastor Edi.
Mari kita angkat pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, Tuhan hidupku. Benar di dalam nama Yesus Tuhan, sungguh besar setiamu, sangat luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Didi Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Apa yang kami dengar pagi hari ini meneguhkan bagi setiap kami, menguatkan bagi setiap kami. Walaupun kami saat ini tidak mengalami pada zaman waktu itu, dan tapi kami percaya, tetap percaya walaupun kami belum tidak melihat. Biarlah setiap kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya juru selamat bagi setiap kami. Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Berkati Pak Didi yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati anak istrinya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau akan mengangkat keluarga ini lebih dahsyat lagi Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Mari di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negeri kami. Biarlah roh pengenalan akan Allah turun atas bangsa dan negeri kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau membawa negeri kami Indonesia ini semakin maju dan semakin luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan, tak henti-hentinya kami meminta kepada Tuhan. Dan biarlah shalom dan damai sejahtera-Mu memenuhi bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Jemaat pulanglah dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Diberkati ketika engkau keluar dari tempat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyintai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Tuhan, setiap kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi.